Teman-temanku semuanya, selamat malam. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya. Teman-teman, saya akan bahas mengenai pemerintahan negeri Indonesia ini teman-teman ya. Jadi saya berpuluh-puluh tahun pengalaman di lapangan ya, di segala lini ya teman-teman. Karena saya praktisi waktu muda teman-teman ya, praktisi di dunia usaha, terus banyak link teman-teman di birokrat ya, di birokrasi. Jadi saya apa yang namanya eksekutif, legislatif, yudikatif itu cara kerjanya itu apa di lapangannya seperti apa ya. Terus di dunia apa namanya birokrat pecahan-pecahannya ya, di bawahnya sampai seperti apa, cara pelayanannya seperti apa ya teman-teman. Karena dulu saya mudanya aktif sekali ya, langsung bersentuhan dengan uh, dunia lapangan ya, sebagai praktisi. Nah, selama berpuluh-puluh tahun teman-teman, Indonesia tidak lebih baik ya. Jadi korupsi merajalela. Korupsi merajalela teman-teman. Saya mau menyoroti tentang bagaimana cara membereskan Indonesia ini menjadi negara maju, menjadi negara yang nyaman, aman ya. Salah satu yang harus ditindak tegas adalah koruptor ya, atau korupsi. Ya, korupsi di Indonesia harus dihilangkan teman-teman. Walaupun nggak sebersih banget harus dihilangkan. Dengan cara apa ya? Sikat tanpa peduli, tanpa pandang bulu. Ya, harus disikat. Itu korupsi ya teman-teman. Karena korupsi di Indonesia itu udah mendarah daging. Ya, kalau orang lapangan yang segala lini sudah pernah mengalami apa namanya meneliti ya kehidupan birokrasi di negeri ini pasti paham maksud saya. Di segala lini negeri ini ada mental-mental koruptornya atau mental korupsinya. Yang kecil, yang sedang, yang besar, Jadi segala lini, jadi udah menggurita korupsi ini. Ya, ibarat gunung ya gunung es gitu ya. Ya, jadi teman-teman, karena gaya hidup masyarakat Indonesia yang hari ini banyak hedonis, jadi menyerempet atau mempengaruhi gaya hidup orang-orang yang seharusnya membersihkan korupsi. Jadi ikut-ikutan korupsi. Itu bukan rahasia ya, kita lihat aja lah ya, banyak DPR yang tangkepin, banyak pegawai-pegawai eksekutif yang ditangkepin, bahkan pegawai atau penegak hukum ya yudikatif itu banyak yang tangkepin hari ini. Hakim yang notabene-nya wakil Tuhan aja korupsi teman-teman. Korupsinya nggak kecil-kecil, gede-gede, bermiliar-miliar. Ya, di negara lain yang negara yang bersih, korupsi 50 juta, 30 juta aja udah langsung dipecat, dihukum berat. Di Indonesia korupsinya sekarang bukan puluhan juta lagi, bermiliar-miliar. Bahkan ada satu orang punya uang 1 triliun tuh, petinggi hakim, petinggi Mahkamah Agung. Ya, coba itu maklah kasus teman. Itu baru gunung es loh itu teman, gunung es. Jadi kalau untuk memberesi Indonesia itu salah satunya bersihkan mental-mental korupsi. Caranya ya baik, tindak dengan pandang bulu, bersihkan semua, dihukum yang seberat-beratnya, sita hartanya, udah miskinkan biar dia hidup miskin. Biar dia tahu merasakan orang miskin yang harus menikmati kemerdekaan ini, akhirnya nggak menikmati karena banyaknya koruptor di negeri ini. Ya itu bukan rahasia umum teman-teman ya, udah di pelayanan negeri ini tuh kalau yang biasa aktif ya, dia tahulah seperti apa di segala lini teman-teman ya. Jadi harus dibersihkan mental-mental korupsi di negeri ini. Caranya gimana? Ya Presiden Prabowo yang harus ngambil tindakan tegas, dirumuskan gimana caranya supaya korupsi ini hilang dari negeri ini. Ya, harus hilang dan harus tindakan tegas banget, nggak ada istilah main-main. Nah, itu baru salah satunya ya. Karena korupsi di mana-mana teman-teman ya, di mana-mana, yang kecil, yang sedang, yang besar itu selalu ada di negeri ini. Menggurita sekali. Kadang-kadang sampai di mana ya, sudah mendarah daging. Nah, itu butuh presiden bersih, benar-benar bersih dan tegas. Kalau enggak akan selesai. Itu korupsi ya. Terus banyak lagi ya, sekolah-sekolah tuh ya, kualitasnya harus benar-benar dibenahi ya.
jangan mahal ya, supaya rakyat Indonesia yang mempunyai otak bagus, nggak punya uang bisa kuliah. Ya, sekolah murah, khususnya sekolah yang wajib ya, SD sampai SMA itu, SMK itu ya. Pokoknya gratis, mau negeri mau swasta itu kalau bisa gratis sudah. Ya, disubsidi oleh pemerintah, ya swasta, supaya rakyat Indonesia itu sekolah semua, minimal SMK lah, SMA gitu ya, minimal tuh. Nah, terus nanti perguruan tinggi jangan mahal-mahal. Ini yang sekarang menurut orang yang menengah ke bawah, kuliah berat sekali teman-teman biayanya hari ini. Ya, itu supaya ada perubahan hidup tuh ya. Terus, nah ini yang saya suka nih ya sama pemerintahan yang sekarang nih. Dia fokus untuk membangun swasembada pangan. Ya, sekarang diciptakan 1 juta hektar ya lahan, ini saya suka nih. Nomor 1 sandang, pangan, papan ya, pangan ya. Terus sandang nih ya. Sandang itu pangan, papan ya, perumahan atau lahan ya. Itu harus benar-benar dipikirkan pada rakyat Indonesia supaya ada aktivitas ya yang menghasilkan. Kebutuhan dasar lah ya, kebutuhan dasar. Jadi kalau orang Indonesia ya, yang saya tahu nih ya teman-teman, karena saya peneliti sosial, jadi masih banyak loh orang hidup susah yang nggak terjangkau oleh subsidi. Masih banyak teman-teman. Dia karena dia juga diam nggak ngomong juga masih banyak teman-teman, saya di lapangan nggak tahu orang yang gray area atau yang eh, apa rentan miskin ya, rentan miskin itu banyak sekali di negeri ini hari ini, apalagi karena daya beli masyarakat turun. Harus dipikirkan dulu ya, dengan cita-cita kita kan untuk Indonesia emas tuh. Jadi Presiden Prabowo masih banyak tugas nih. Yang pertama korupsi lah habisin dulu, korupsi habisin dulu ya. Dan pertumbuhan ekonomi harus digenjot juga, gimana caranya. Terus setelah pangan, energi supaya nggak mahal gimana? Kadang kita kan sumber energi banyak, ada cahaya, ada matahari, energi bio yang sekarang sedang digalakkan ya, nanti dari kelapa sawit, supaya murah, supaya masyarakat tuh nggak terlalu tekan juga dari energi. Itu harus cepet tuh. Kemerdekaan benar-benar dinikmati oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang kecil, yang lemah. Sekarang masih berjuta, berpuluh-puluh juta rakyat Indonesia memikirkan kebutuhan harian aja masih pusing. Di lapangan itu seperti itu teman-teman. Hari ini makan apa, nyarinya hari ini. Masih banyak berjuta-juta rakyat Indonesia seperti itu. Tugas pemerintah yang berat sekali hari ini. Niat Pak Prabowo tuh bagus ya, tinggal harus didukung dengan suprasistemnya ini ya, dengan semua sistem ya, mau di dalam mau di luar sistem semua harus mendukung. Khususnya ya 3 itu ya, sandang, pangan, papan tuh gimana tuh untuk rakyat Indonesia supaya menikmati kemerdekaan ya, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja kemerdekaan RI ini. Seluruh rakyat harus menikmati, khususnya ya pendidikan gratis, tuh ya, kesehatan gratis. Gimana caranya? Pikirkan negara. Oke, itu aja teman-teman ya, opini saya apa adanya hari ini tentang gebrakan Presiden Prabowo. Bagus ya, kita tunggu saja kontinuitasnya, konsistensinya ya, dan hasilnya nanti seperti apa, kita tunggu. Terima kasih teman-teman, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.